Baik, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah bab 1, pertemuan pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu materi esensialnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana materi esensial itu terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, yang kedua adalah perumusan dasar negara. Untuk pembentukan BPUPKI yang akan kita bahas yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu latar belakang pembentukan BPUPKI. Nomor 2, pembentukan BPUPKI, dan nomor 3 adalah sidang BPUPKI. Penderitaan rakyat bangsa Indonesia akibat kebijakan tentara Jepang diantaranya ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa, di mana pelaksanaan kerja paksa itu menimbulkan kesengsaraan yang begitu mengerikan karena beberapa warga bangsa Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah, tanpa diberi makanan, tanpa diberi minuman, sehingga di lokasi tersebut banyak terjadi para pekerja yang dari Indonesia yang meninggal karena kerja paksa itu. Jika kalian ingin melihat ilustrasinya, kalian bisa search di YouTube, yaitu film Soekarno. Di situ ditampilkan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia dengan adanya pelaksanaan kerja paksa. Yang kedua adalah pengambilan paksa. Pengambilan paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang juga menimbulkan banyak penderitaan bangsa Indonesia. Nah, pengambilan paksa itu oleh tentara Jepang dengan cara mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga Indonesia tanpa memberi ganti rugi. Jadi jahat banget ya, mereka mengambil seluruh kebutuhan dari masyarakat Indonesia tanpa mengganti rugi. Yang ketiga yaitu membudakan paksa. Membudakan paksa itu dilakukan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, di ilustrasi pembudakan paksa ini kalian juga bisa lihat di film Soekarno di YouTube, ada ya, karyanya Hanung Bramantyo. Di situ dijelaskan bagaimana penderitaan pembudakan paksa dan kerja paksa. Pengambilan paksa juga, jadi gabahnya beras diambil dan sebagainya, itu ada di situ. Lanjut, latar belakang pembentukan BPUPKI. Sebenarnya Jepang itu pertama kali menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Pada saat itu Jepang mengambil hati bangsa Indonesia dengan cara ingin membentuk sebuah badan BPUPKI, di mana sebelumnya Jepang itu datang di Indonesia dengan semboyan yang dikumandangkan Jepang, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hal itu hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia saja ya, walaupun pada kenyataan sejarahnya Jepang itu tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Lebih lanjut lagi, Jepang berjanji akan membentuk panitia persiapan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 1 Maret yang disebut dengan
Bahasa Jepangnya Dokuritsu Yunbi Tosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret. Nah, setelah itu pembentukan BPUPKI itu dilantik pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI itu dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota dari wakil Jepang. Ketua BPUPKI adalah siapa? KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan diwakil ketuai oleh Ichi Bangase Yoshio Jepang dan RP Suroso. Nah, BPUPKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali, di mana sidang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1940 sampai 1 Juni tahun 1945 khusus membahas dasar negara, di mana tujuan sidang pertama ini adalah nanti produknya berupa apa? Dasar negara yang menghasilkan Pancasila. Sidang kedua yaitu membahas tentang rancangan undang-undang dasar, di mana sidang tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang ini adalah sidang yang khusus untuk membahas hukum dasar atau undang-undang dasar 1945. Selanjutnya, perumusan dasar negara. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui anak-anak, perumusan dasar negara itu sangat penting karena apa? Jika dilihat di ilustrasi pada gambar tersebut, dasar negara itu dapat dikatakan sebagai suatu fondasi. Dan negara itu adalah rumahnya. Jika sebuah rumah tidak ada fondasi, maka mudah roboh. Begitu juga dengan sebuah negara. Jika sebuah negara tidak ada fondasinya yang berupa dasar negara, itu tidak akan pernah kokoh berdiri. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum sebuah negara itu berdiri. Lebih lanjut, dalam sidang BPUPKI, Ketua BPUPKI KRT Rajiman Wedyo Diningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu negara, suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan dengan yang lain. Namun dengan demikian, rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Nah, rumusan diantaranya adalah rumusan yang pertama yaitu Moyamin mengusulkan secara lisan yang berbunyi yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, secara tertulis, Muhammad Yamin mengusulkan 5 usulan dasar negara. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Moyamin itu usulnya 2 kali ya, secara lisan dan secara tertulis. Selanjutnya, Supomo juga mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1945, di mana usulan tersebut disampaikan pada pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka itu adalah 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Maaf salah ketik yaitu keadilan rakyat. Selanjutnya, Soekarno pada tanggal 1 Juni juga mengusulkan rumusan dasar negara, di mana usulan berbentuk filosofi atau Wehrstau
yang berisikan fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikannya Indonesia yang merdeka. Negara Indonesia yang abadi yang dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, perumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas 5 dasar itu mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, lebih lanjut lagi, terbentuknya panitia kecil. Pada akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka, di mana beranggotakan 8 orang, yaitu Soekarno sebagai pemimpin, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi anggota panitia kecil itu ada 8. Silahkan dihafalkan sendiri nanti ya. Lebih lanjut lagi, sesudah sidang Chuo Sang In, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota tersebut, yang terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Suyoso, golongan Islam. Jadi panitia 9 itu terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan kebangsaan dan golongan Islam. Nah, panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia 9 telah mencapai satu persetujuan kesepakatan rancangan pembukaan hukum dasar. Rapat yang berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan pendapat tentang rumusan negara, terutama soal agama dan negara. Nah, panitia 9 telah menghasilkan rumusan pembukaan di mana rancangan hukum dasar tersebut diberi nama oleh Soekarno Mukadimah, oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman diberi nama Gentleman Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyi Mukadimah tersebut adalah seperti ini: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Isinya sama persis seperti pembukaan Undang-Undang Dasar yang setiap hari kalian dengar di upacara, namun ada hal yang berbeda, yaitu bunyi rancangan dasar negara sila pertama, di mana bunyinya seperti ini. Ini saya tebalkan. Bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata
bunyi sila pertama tersebut telah mendapat penolakan dari para golongan Katolik dan Protestan, di mana pernyataan keberatan itu menurut Muhammad Hatta datangnya dari utusan Ofsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahu bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah yang dikuasainya itu tidak setuju dengan kalimat tersebut karena tidak sesuai dengan agama mereka. Maka dari itu adanya keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kasman Singodimedjo dan Mr. Teungku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa. Tokoh para bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat menghilangkan bagian kalimat tersebut dengan menggantikan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum dibawa ke sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, itu Muhammad Hatta mengajak para tokoh golongan Islam untuk rapat mengubah hal tersebut. Ternyata alhamdulillah dengan semangat kebangsaan yang sama demi persatuan, mereka rela mengubah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa alasannya? Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak agama yang wajib kita saling menghormati. Maka dari itu, walaupun di situ ada perbedaan pendapat, tapi semangat yang menjiwainya adalah sama, yaitu untuk merdeka dan rasa persatuan. Nah, demikian materi hari ini. Untuk memahami materi di atas, silahkan kerjakan 5 soal berikut ini. Kalian kerjakan di dalam kertas atau buku tulis, jangan sampai hilang, disimpan dan dikumpulkan sebagai tugas portofolio kalian ya. Oke, terima kasih.